Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar Bu Faik, Bu Siti? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah kita Bagaimana dengan Pak Dwi sekali? Alhamdulillah sama-sama baik juga. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk menyelesaikan segala macam tugas dari calon guru penggerak angkatan 7 ini. Nah, dalam sesi kali ini kita akan mencoba mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual di modul 2.3, di mana kita di sini akan mencoba praktek coaching di mana saya sebagai observer, sedangkan Bu Faik sebagai coach dan Ibu Siti Komaria sebagai coachee. Nah, untuk rubrik penilaian dari sesi ini itu terbagi dari 3 sesi. Yang pertama itu adalah prasupervisi, kemudian observasi, dan pasca percakapan. Nah, untuk rubrik penilaiannya itu sendiri itu untuk coaching itu lebih ditekankan pada prinsip kemitraan, di mana sebagai coach itu kita harus memposisikan diri sejajar dengan coaching, jadi tidak ada kesan menggurui sebagai coach. Kemudian prinsip yang kedua itu adalah proses kreatif serta memaksimalkan potensi yang dimiliki. Nah, untuk prasupervisi yang pertama itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada coach, nanti dimana coach ini adalah Bu Faik. Nanti Bu Faik menjawab pertanyaan yang saya berikan di sesi prasupervisi ini. Gimana Bu Faik? Siap? Siap, Pak. Nah, baik. Oh ya, perlu ditegaskan kembali untuk proses coaching ini tetap penilaiannya sesuai dengan alur tertab ya Bu Faik. Iya, Pak. Nah, ya. Baik, pertanyaannya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada proses coaching untuk kali ini? Pada proses coaching kali ini saya yang ingin dikembangkan ada 2, Pak. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, untuk proses coaching ini Bu Faik ingin mengembangkan mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot, gitu Bu ya? Iya, Pak. Nah, selanjutnya bagian kompetensi mana secara spesifik yang ingin diobservasi nantinya? Yang spesifik ingin diobservasi adalah mendengarkan aktif. Berarti sampai nanti ingin diobservasi lebih ditekankan pada mendengarkan aktif Bu ya? Nah, baik. Iya, Pak. Selanjutnya indikator ketercapaian yang ingin dituju dalam dari tujuan pengembangan yang diinginkan, apa Bu indikatornya? Indikatornya adalah mendengarkan lebih banyak dan sedikit bicara. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami apa yang disampaikan oleh coachee. Berarti indikator dari tujuan pengembangan itu adalah mendengarkan lebih banyak Bu ya. Nah, kemudian dalam praktek coaching ini tetap pada usahakan untuk kompetensi yang ingin dicapai itu nanti lebih ditekankan lagi Bu ya, jangan sampai terlewat Bu ya. Ya, Pak. Baiklah, untuk selanjutnya untuk observasi saya berikan kesempatan kepada Bu Faik dan Bu Siti Komaria untuk melakukan praktek coaching, di mana Bu Faik sebagai coaching dan Bu Siti Komaria sebagai coacher. Nah, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan, silakan untuk Bu Faik dimulai. Baik, terima kasih Pak Dwi atas waktu yang telah diberikan. Nah, kebetulan ini ada Bu Faik di sini. Lagi jam kosong Bu ya? Oh iya Bu, jam kosong ini pas nganggur. Iya, kebetulan. Boleh saya ngobrol sebentar Bu dengan Ibu? Ini ada sedikit pengen sesuatu yang ingin saya obrolkan dengan Ibu.
Oh ya, enggak apa-apa. Monggo, silakan. Terima kasih, Bu. Ibu ingin ngobrol apa ini? Begini, Bu, mengenai peserta didik saya. Nah, mengingat kondisi zaman sekarang ini sangat sulit, sehingga entahlah peserta didik saya itu saya kira dalam proses belajar, terutama minat belajar di rumah sepertinya rendah. Apakah itu karena saya tidak menyuruh mereka, apa karena tidak ada kemauan dari diri mereka sendiri? Saya juga bingung itu seperti apa. Ya, jadi Ibu di sini akan membahas atau ngobrol tentang minat belajar yang rendah, Bu ya. Iya, benar. Terus dari percakapan kita kali ini, Ibu ingin apa, Bu? Hasilnya seperti apa? Saya sudah manusiawilah seorang guru yang jelas menginginkan anak-anaknya untuk setidaknya bisa menyerap materi yang telah disampaikan oleh seorang guru. Kemudian untuk malamnya mereka bisa melanjutkan atau mengulang kembali materi yang telah saya pelajari di sekolah. Kemudian bahkan mereka bisa belajar di rumah untuk materi selanjutnya, seperti itu, Bu. Iya. Dari itu tadi, apakah Ibu pernah bertanya sama murid Ibu apa itu penyebabnya minat belajar rendah? Nah, itu, Bu, setelah saya telusuri ternyata permasalahannya mereka itu beragam. Ada yang bilang sebagian besar itu karena banyak main HP. Ya, mau gimana lagi, Bu, memang untuk zaman sekarang ini perkembangan HP itu sangat boleh dikatakan negatif. Dalam segi negatif ya seperti itu, akibatnya ketika anak-anak sudah pegang HP tanpa terasa mereka sudah melibatkan banyak waktu, seperti itu. Jadi di sini anak-anak banyak pegang HP, lupa belajar, Bu ya? Iya. Mungkin ada lagi, Bu? Selain itu juga ada sih, Bu, yang menyeletuk ketika saya bertanya pada mereka. Mereka bilang karena tidak dikasih tugas sama ibu, seperti itu. Karena saya belajarnya hanya waktu ketika ada tugas. Jadi mereka itu kemungkinan mereka itu ketika saya kasih tugas, mereka kan mau tidak mau harus dikumpulkan keesokan harinya, seperti itu. Jadi mereka terpaksa harus mengerjakan PR tersebut. Jadi mereka belajar malamnya. Tuh, jadi yang kedua karena tidak ada tugas dari ibu gitu, Bu ya? Iya, betul, Bu. Mungkin ada lagi karena ini kan di rumah. Mungkin ada lagi Ya. Penyebabnya. Nah, ini juga yang jadi PR juga bagi saya. Bahkan ada yang bilang anak saya itu karena memang tidak disuruh oleh orang tua, seperti itu. Oh, jadi kalian kalau mau belajar itu harus disuruh sama orang tua atau sama ibu, padahal di sekolah ibu juga nyuruh kalian untuk rajin belajar di rumah ketika kalian sudah pulang mengaji, seperti itu. Alasannya mereka, iya, Bu, tapi di rumah sama orang tua sama mama tidak diajari, tidak disuruh. Kemudian seharian juga sudah lelah, Bu, capek, Bu, sehingga tidurnya lebih awal, seperti itu. Jadi di sini selain yang dua tadi masih ada kelelahan, Bu ya. Ya. Kemudian juga tidak disuruh sama orang tuanya. Iya, betul, seperti itu jawaban dari mereka. Iya. Pernahkah Ibu mencoba langkah apa gitu yang ingin dikerjakan supaya minat belajar siswa Ibu nih naik lah? Iya. Ini untuk yang pertama tadi masalah HP. Memang saya maunya sih, Bu, mungkin dengan membatasi mereka bermain HP, tentunya di rumah, membatasi mereka untuk membagi waktu tidak bermain, bahkan tidak boleh bermain HP di jam-jam ataupun di hari efektif masuk sekolah, seperti itu. Jadi yang akan Ibu coba ini
melarang siswa Ibu bermain HP di saat hari efektif sekolah, Bu ya? Iya, betul. Karena memang untuk HP itu memang sepertinya dampak negatif sekali buat murid, terutama pada anak-anak, karena sebenarnya kan memang harus ada dampingan dari orang tua, pengawasan dari orang tua, seperti itu, Bu. Iya, ini tadi HP, Bu ya. Kemudian yang kedua, Ibu, selain melarang bermain HP itu apa lagi, Bu? Nah, ya seperti apa yang dikatakan mereka tentang tugas. Mereka tidak akan belajar kalau tidak dikasih tugas oleh ibu. Disitulah saya juga sebenarnya seorang guru juga mempunyai beban, Bu. Apakah saya harus ngasih PR atau ngasih tugas mereka setiap hari? Kan juga tidak etis, tidak enak juga. Jadi mungkin sesekali ketika untuk pengembangan atau untuk pengayaan materi belajar, sekali saya kasih mereka tugas di rumah. Mungkin ini, Bu ya, setelah saya kasih tugas, siapa tahu setiap malamnya mereka terbiasa walaupun ketika tidak saya kasih tugas, seperti itu. Di langkah yang kedua, Ibu ini akan memberikan tugas, Bu ya, walaupun ini tidak setiap hari, begitu. Iya, betul, Bu. Mungkin ada lagi, Bu, karena tadi penyebabnya agak banyak. Barangkali ada lagi. Tiga itu mungkin saya akan berkoordinasi dengan orang tua mungkin, Bu. Karena kenapa alasan saya untuk berkoordinasi dengan orang tua? Alasan saya karena di rumah itu yang jelas mereka dalam pengawasan orang tua. Setidaknya orang tua mengertilah kegiatan-kegiatan mereka di rumah. Mereka ngapain, jam bermainnya berapa jam, kemudian jam belajar apakah ini sudah waktunya untuk belajar dan sebagainya. Mungkin yang kedua saya harus berkoordinasi dengan orang tua, pastinya dengan melalui langkah awal saya akan melalui grup WA, karena kebetulan di sekolah ada grup WA khusus wali kelas. Saya akan berkoordinasi di situ, Bu. Rencana-rencana yang akan saya lakukan. Jadi langkah yang ketiga ini Ibu akan berkoordinasi dengan orang tua melalui grup WA, Ibu ya? Iya, betul, Bu. Ya. Dari ketiga langkah yang Ibu rencanakan ini, yang paling dekat dalam waktu ini, maksudnya menyelesaikan solusi Ibu tadi, masalah Ibu, itu apa, Ibu? Sepertinya yang paling saya utamakan itu yang koordinasi dengan orang tua, Bu. Karena ya seperti apa yang saya katakan tadi, karena orang tua yang tahu tentang kegiatan-kegiatan anaknya di rumah. Kalaupun saya hanya kan terbatas di sekolah, kalaupun di rumah kan mereka sepenuhnya tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua yang bisa mengawasi kegiatan putra-putrinya. Jadi Ibu akan berkoordinasi dengan orang tua untuk pengawasan siswa dalam belajar, gitu, Bu ya? Iya. Kira-kira ini Ibu akan laksanakan tuh dalam bulan ini atau kapan? Pastinya secepatnya, Bu. Karena menurut saya ini sangat berpengaruh juga tentunya pada mata pelajaran lainnya, bukan hanya satu mata pelajaran saja. Karena kuncinya ketika kita tidak mengulang materi, kan akhirnya mereka akan terus malas, Bu. Ya, jadi dalam waktu dekat ini, Bu ya? Iya, betul. Kemudian Ibu, gimana cara memastikan bahwa ini akan berhasil, Bu? Untuk tingkat keberhasilannya mungkin dibuktikan nanti ketika saya mulai dari rencana yang saya lakukan itu, ya. Tingkat keberhasilannya mungkin 1 bulan bisa dilihat, Bu. Karena kalau mereka ada sedikit tekanan atau keharusan ataupun terutama saya bekerja sama dengan orang tua, kemungkinan orang tua kan pastinya juga akan menginginkan anak-anaknya lebih baik, seperti itu. Mungkin dalam waktu 1 bulan sudah bisa terlihat. Jadi untuk memastikan ini berhasil, waktunya dalam jangka waktu 1 bulan, Bu ya? Iya, betul. Ya,
Ibu, dari obrolan kita ini Ibu sudah dapat apa Ibu? Lah, ini Bu, saya berterima kasih pada Ibu. Ternyata dari obrolan ini saya yang semulanya sepertinya punya masalah kok begitu rumit, sulit, sehingga saya sampai kepikiran gimana akan membawa putra-putri saya ini agar rajin belajar untuk meningkatkan minat belajar mereka di rumah. Lah, ternyata secara tidak langsung dengan mengobrol dengan Ibu, ternyata saya juga bisa menemukan solusinya, yaitu langkah awal yang saya lakukan dengan berkoordinasi dengan orang tua pastinya. Gimana perasaan Ibu setelah menemukan solusi ini? Alhamdulillah Bu, sudah ada sedikit lega. Tinggal melaksanakan PR-nya saja. Maksudnya dalam PR saya tinggal action, nanti koordinasi dengan orang tua dan akan melihat hasilnya seperti apa ke depannya setelah saya melakukan itu. Ya Ibu, saya ingin nunggu Ibu ngobrol lagi dengan saya tentang perkembangan ya apa yang Ibu lakukan ini. Baik Bu, saya akan insya Allah secepatnya Bu ya, dalam 2 minggu lah nanti saya akan bercerita kembali dengan Ibu atas apa permasalahan dan yang sudah saya lakukan untuk tingkat keberhasilannya. Terima kasih Bu ya. Ternyata Ya, dengan Bu. ngobrol dengan Ibu, ternyata saya sudah bisa menemukan solusi seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bu, mohon maaf sudah mengganggu waktu sampean. Enggak apa-apa Bu, saya juga senang sekali Ibu bisa ngobrol dengan saya. Saya tunggu Ibu perkembangannya Bu ya. Baik Bu. Oh iya Bu, mohon izin karena jam pergantian jam sudah selesai, jadi saya mohon izin untuk kembali ke kelas. Terima kasih Bu ya sekali lagi. Ya Bu, sama-sama. Mohon izin Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sudah. Gimana Pak Dwi? Baik. Observer. Sangat luar biasa tadi Bu Faik sama Bu Siti Komaria sudah melakukan praktek coaching dan coach dengan bagus. Nah, meskipun banyak sekali kendala tadi, terutama sinyal, karena kita melakukan praktek ini secara daring, jadi semua itu tergantung sinyal. Ya kalau koneksinya bagus, ya akan berjalan lancar. Kalau misal koneksinya kurang bagus, ya masih putus-putus kayak tadi. Tapi tidak apa-apa. Iya betul Pak. Nah, itu karena memang di luar kendali kita seperti itu. Iya, tidak apa-apa. Apalagi di luar sedang kondisi hujan ya. Nah, selanjutnya untuk sesi selanjutnya ini adalah pasca percakapan. Nah, saya ingin bertanya kembali kepada Bu Faik selaku coach. Nah, dari praktek coaching tadi, apakah Ibu sudah melakukan indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan sebelumnya? Dari praktek coaching tadi, saya merasa bahwa saya sudah bisa mendengarkan secara aktif, Pak. Saya sedikit bicara ketimbang lebih banyak bicara. Jadi coach yang lebih banyak bicara itu Pak. Kemudian yang kedua, saya sudah memahami apa yang disampaikan oleh coach. Iya. Memang betul. Dari catatan saya sendiri juga sama. Ibu sebagai coach itu sudah melaksanakan indikator ketercapaian yang ingin dituju, yang ingin dikembangkan. Nah, di mana ibu itu tidak terlalu banyak bicara dan justru coachingnya lah yang banyak bicara. Itu sudah bagus. Kemudian dari praktek Tirta itu sendiri, dari alurnya, Ibu sudah tercapai semua, di mana di situ dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab itu sudah dilaksanakan semua. Itu sudah bagus. Untuk prinsip kemitraan itu sendiri, Ibu sudah melaksanakan dengan baik, di mana Ibu Faik sebagai coach ini tidak kesannya menggurui kepada Ibu Siti Komaria sebagai coach. Itu sudah sangat bagus. Mungkin untuk lain-lain, misalkan ada kekurangan nanti, paling hanya respon saja di awal. Ibu sedikit telat merespon,
sehingga Ibu Siti Komariah itu agak sedikit menunggu. Nah, Iya, kesannya seperti menunggu, Pak. nah, masih menunggu. Jadi untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi. Bisa Bu ya? Ya Pak, bisa Pak. Ya. Insya Allah saya perbaiki Pak. Nah, siap. Nah, untuk selanjutnya, kira-kira apakah ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi selain yang tadi? Untuk selanjutnya, karena ini sudah tercapai Pak, jadi saya ingin mengembangkan yang satu lagi Pak, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, berarti untuk selanjutnya Ibu ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya? Iya Pak. Nah, memang dalam proses coaching dan coaching itu pertanyaan yang berbobot itu sangat-sangat diperlukan, karena tanpa adanya pertanyaan yang berbobot itu proses coaching itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, malah nantinya arahnya itu tidak sesuai dengan harapan, seperti itu. Iya, betul Pak, karena di pertanyaan berbobot itu tentunya kita harus menggunakan kata tanya terbuka, seperti itu Bapak. Nah, iya betul sekali. Jadi untuk selanjutnya, harapan saya semoga Bu Faik nanti menjadi coach yang bagus, yang sesuai dengan prinsip coach itu sendiri. Gimana Faik? Ya, mudah-mudahan Pak. Nah, baik, untuk sesi ini saya rasa sudah cukup. Nah, kurang lebihnya kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin hanya itu saja dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.